Nabila Soleha dari kelas 12 Pemasaran 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan presentasi manajemen perdagangan dalam bisnis retail di bab keempat kepada Bapak pengajar, Bapak Sumarna SM. Baik, langsung saja saya akan memberikan ringkasan materi yang saya pelajari, yaitu tentang manajemen perdagangan bisnis retail. Perdagangan bisnis retail adalah suatu kegiatan barang atau jasa kepada seseorang untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun dalam berumah tangga. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa retail hanya menjual produk-produk di toko saja. Tapi retail juga melibatkan pelayanan jasa antar rumah ke rumah. Tidak semua retail dilakukan di toko. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam bisnis retail adalah menjual berbagai produk, jasa, atau barang pribadi maupun bersama. Secara keseluruhan, pengelolaan bisnis retail membutuhkan fungsi-fungsi manajemen secara stabil, baik fungsi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, maupun operasional. 1. Sumber daya dan lini produk. Lini produk adalah sekelompok produk yang saling terkait karena melakukan fungsi yang sama atau mirip yang dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama dan memiliki kisaran harga tertentu. Contohnya, mie instan yang dikemas menggunakan plastik dan styrofoam, harganya berbeda tetapi fungsinya sama. Retail sebaiknya mempunyai suatu limited produk lain, alasannya adalah sumber daya yang terbatas untuk perusahaan kecil, terutama retail dengan terbatasnya lini produk, maka akan lebih fokus sehingga peluang berhasil juga akan lebih tinggi. 2. Pemberdayaan retail. Industri retail terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, berkembang dunia usaha serta kebutuhan konsumen. Agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus dapat menawarkan produk yang tepat, harga yang tepat, dan waktu dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku retail terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. Dalam operasionalnya, pelaku retail menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa. Tugas utama dalam mengembangkan bisnis retail adalah menetapkan sasaran pasar. Proses ini diawali dengan menetapkan segmentasi pasar. 3. Keunggulan perdagangan retail. Perdagangan eceran ini sangat penting artinya bagi produsen, karena melalui pengecer produsen dapat memperoleh informasi berharga tentang barangnya. Produsen dapat menginterview pengecer bagaimana komentar konsumen mengenai bentuk, rasa, dan daya tahan harga dan bentuk harga, dan juga dapat diketahui mengenai kekuatan saingan. Produsen dan pengecer dapat memupuk kerjasama yang saling menguntungkan. Produsen memasang iklan, memberi bonus, mengadakan undian, memberi hadiah, semuanya dapat dilakukan melalui toko-toko pengecer. Toko-toko pengecer dapat pula dipakai sebagai tempat memasang spanduk selembaran promosi dan produsen. Ukuran yang dipakai untuk klarifikasi ini adalah ownership, pemilikan, dan jumlah pegawai. Perdagangan eceran kecil biasanya mempunyai 2 atau 3 pegawai atau pelayan. Pelayan itu kadang-kadang adalah anggota keluarganya sendiri ataupun orang lain yang digaji. Yang mengendalikan keuangan pembelian barang biasanya dipegang langsung oleh pemilik atau keluarga lain yang digaji. Yang mengendalikan keuangan pembelian barang biasanya dipegang langsung oleh pemilik atau keluarga yang dipercaya. Masih jarang dijumpai sistem manajer bergaji pernah diserahi mengurus kegiatan perdagangan eceran ini. 4. Kebijakan dalam harga perdagangan retail. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh retail yaitu sebagai berikut. 1. Margin price, yaitu penetapan harga berdasarkan perkiraan.
Bila barang yang dijual sudah mendapatkan keuntungan, maka langsung dijual saja. Contohnya para pedagang kaki lima. 2. Lining price, yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh penjual baju, kaos, sepatu, dan sandal. Contohnya dalam satu kotak ada beberapa merek kaos yang diberi harga sama. 3. Competitor price, yaitu penetapan harga yang murah dengan tujuan untuk memperoleh reputasi sebagai toko termurah. 4. Judgment price, yaitu penetapan harga berdasarkan perkiraan. Biasanya dalam satu lusin produk hanya ada 1 atau 2 potong produk saja yang bagus. 5. Customary price, yaitu penetapan harga dalam jangka panjang di mana harga suatu produk tetap stabil dan tidak ada perubahan. Peningkatan harga terjadi pula apabila kenaikan bahan baku produk saja. 6. Odd price, yaitu penetapan harga ganjil untuk menarik pembeli. Biasanya dilakukan oleh supermarket. Combination price, yaitu penetapan harga dengan cara penawaran berkombinasi antara dua jenis barang. Misalnya sikat gigi dengan pasta gigi, sampo dengan sisir, dan sebagainya. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, seorang wirausahawan harus bijaksana dalam menetapkan harga. Mengingat dengan menetapkan harga produk mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan share pasar, memperoleh harga maksimum, mempromosikan produk, dan mencapai keuntungan. Sekian presentasi saya. Sebelumnya bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, comment and subscribe.